Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqib khati'atan aw itsma tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi dalam acara siraman rohani dai Pemkot Kota Palembang. Hari ini tanggal ya tanggal 4 tahu galo. Tanggal 4 tahu galo. Tanggal berapa hari ini? 26. Kalau 4 Agustus sudah kecil tahu. Hari ini tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah. Kita nih Pak kadang-kadang mohon maaf tahu tanggal Masehi, tanggal Hijriah kita udah tahu. Yang ini harus kita tahu juga tanggal Hijriah kita, tanggal 26 Muharram tahun 1446 Hijriah. Berarti kalau kita merujuk sedikit ke belakang, tahun 1445 Hijriah telah berlalu. Yang berlalu balik lagi tidak ke kita? Tidak akan kembali lagi kepada kita. Pasti dia akan hilang dengan sendirinya dan tidak akan kembali kepada kita. Sekarang di akhir bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Berarti sedikit tidaknya Pak, usia kita semakin berkurang apa semakin bertambah? Di satu sisi ke belakang bertambah, di sisi ke depan berkurang. Artinya apa? Kita nanti akan sampai ke batas akhir hayat hidup kita masing-masing. Lihat dunia yang penuh gemerlapnya ini. Dunia yang penuh dengan keindahan ini, penuh dengan fata morgananya ini, pasti akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Kemana kita? Kita akan kembali ke alam keempat ya. Alam pertama alam arham, alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia, baru keempat ke alam kubur. Berarti masih ada 9 perjalanan lagi akan kita tempuh sampai menuju ada 2 pilihan, surga atau neraka itu. Berarti kita nanti sampai kepada akhir hayat hidup kita masing-masing. Salawat bering salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia di akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu sedikit saya informasikan bahwa MUI Kota Palembang, ya dalam hal ini Bapak Haji Reza Pahlevi ini telah mengadakan sidang dengan DPR Kota Palembang, menyatakan bahwa dai Pemkot ini pecahnya insya Allah jadi perda bukan perwali lagi. Sudah ada terjadi rapat paripurna DPRD pada tanggal 30 Juli 2024 yang lalu. Berarti beberapa hari yang lalu sudah terjadi rapat Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Reza Pahlevi. Jadi pansus anggota DPR yang keempat ini, yang pansus 4 ini sudah membahas, ngejuk saran serta masukan kepada Pemkot Palembang, sehingga akhirnya terjadilah pengembangan semangat kesatuan kebangsaan kita dalam Kota Palembang ini, disahkan perda untuk dai Kota Palembang, dan ini satu-satunya yang berada di Indonesia. Hebat berarti kita Palembang, Pak. Bapak Reza Pahlevi sudah mengukuhkan untuk menjadikan perda
para dai Kota Palembang melalui Ketua TPAD Pemprov Kota Palembang, beliau menunjukkan dukungan. Cuma 5 tahun ke depan, baru 5 tahun ke depan baik, tidak tahu selanjutnya lagi. Yang jelas untuk 5 tahun ke depan sudah ada perda dari pemerintah Kota Palembang, dan alhamdulillah ya, kita berharap selanjutnya nanti pada waktu pemilihan siapapun jadi wali kota kita tetap berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini seperti yang pernah saya sampaikan kepada Haji Jairuni, kita ini sebenarnya sangat kenal dengan almarhum siapa? Almarhum Haji, bukan Haji Amir, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Dalam sejarah kita tahu persis beliau ini sebagai seorang ulama, sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang sejarawan, dan beliau juga termasuk ulama besar kita di Indonesia pada masa hidup beliau. Dari mana beliau ini? Wong kampung. Wong kampung mana? Wong mana nih? Aduh, kurang awal. Oh ini kurang awak. Iya, beliau ini dari Kampung Molek, ya, Pak. Dari Kampung Molek yang berada di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Beliau lahir 17 Februari 1908 dan beliau meninggal kalau tidak salah 24 Juli 1981. Jadi sudah cukup lama beliau berkecimpung. Karya-karya beliau sampai saat ini menginspirasi masyarakat Indonesia. Ada bentuk sastranya, ada bentuk sejarahnya, kemudian buku-buku karangan beliau. Nah, pada pagi hari ini saya sedikit mengambil kata-kata indah beliau yang bisa menjadikan renungan bagi kita semua. Apa kata beliau? Kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, apa kata beliau? Kera di rimba saja bisa hidup. Kalau hanya sekedar hidup. Kalau kita bekerja hanya sekedar bekerja, kebo di sawah juga begawi, sudah bekerja sama bekerja. Jadi kera hidup di hutan, juga hidup bekerja, kita juga bekerja, kebo juga bekerja, nyangkol di sawah. Kemudian, nah yang menjadi permasalahan kita ini, salah satu pengkerdilan yang terkejam dalam kehidupan kita ini adalah membiarkan pemikiran kita yang cerdas, pemikiran kita yang terang, pemikiran kita yang cemerlang, kita sendiri yang meredupkan. Itu kata beliau. Jadi menjadi apa? Pundak yang dalam tubuh kita ini yang badan kita kuat, badan kita sehat, badan kita semangat, kita sendiri yang membuatnya menjadi malas. Akibatnya apa? Ya, kita kadang-kadang lebih mendahulukan istirahat sebelum bekerja. Nah, makanya kata beliau, kalau kita mau melihat seorang yang menjadikan kita lemah semangat itu, pertama prasangka buruk. Yang kedua apa? Ini hati yang busuk. Kata beliau, kenapa? Karena kita manusianya asalnya dari atin, dari tanah. Maka kita dari tanah, apa yang kita tanam dari tanah, semuanya makan hasil dari tanah juga. Kemudian kita hidup di atas tanah juga, dan akhirnya seluruhnya kembali ke tanah juga. Itu kata-kata beliau sangat luar biasa kalau kita pahami sekarang ini. Kenapa? Saya katakan juga bertempo nih, bahwa perjalanan hidup kita nih Bapak Ibu, kita ini hanya menunggu. Menunggu apa? Giliran. Giliran apa? Bukan giliran pangkat jabatan, kedudukan, uang dan sebagainya. Giliran kematian. Hanya saja kita tidak tahu. Kalau seandainya saya prediksikan seperti ini, sebulan, umur kau 80 tahun ya, pasti sebulan sudah berpikir, kalau macam itu 40 tahun aku nak beribadah, 40 tahun aku nak poya-poya, 40 tahun aku nak beribadah, masih normal. Tapi bagaimana bagi yang ekstrim?
Umur aku 80 tahun sudah tahu persis. Kalau macam itu aku 60 tahun aku nak bebas. 20 tahun aku nak beribadah. Masih mendingan. Tapi yang lebih ekstrim lagi apa? Kalau macam itu 70 tahun baik aku nak bebas, 10 tahun baik aku nak beribadah. Yang lebih ekstrim lagi apa? Kalau macam itu akhir-akhir hayat baik aku nak beribadah. Kalau kita tahu umur, makanya siapapun kita tidak tahu seberapa lama umur yang Allah berikan kepada kita, seberapa banyak umur yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang tahu kita. Kalau kita tahu pasti sudah memprediksi seperti itu, saya yakin. Syukur-syukur kalau bagi dua, alhamdulillah. Yang parah tadi, nak di ujung hidup baru nak tobat. Nah ini gambaran kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi Allah ini tidak ada yang harus kita banggakan. Kenapa? Kita berasal dari tanah. Seluruh makanan yang kita makan, tumbuh-tumbuhan berasal dari tanah. Kita hidup di atas tanah, diri ke rumah di atas tanah. Ya jelas kembalinya pasti kita akan kembali ke tanah. Berarti tinggal nunggu kapan kita akan menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi beliau sudah barusan ngomong, saya tidak tahu persis yang nunggu rumah kakak saya itu meninggal, Ida ya namanya. Nah nanti kamu bela yang tahu, aku udah tahu wongnya. Doakan saja nanti di rombongan jemaah Masjid Nurul Sa'adah. Dibawa ke dusun sudah. Nah dibawa ke dusun. Sekarang ada lagi kata beliau. Lalu mengapa manusia ini bersifat seperti langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab. Jadi kecantikan itu bukan dari raut muka, bukan dari penampilan, termasuk laki-laki, bukan dari kebelagaan, kecakapan, tetapi kata beliau, kecantikan itu adalah ketinggian ilmu seseorang. Maksudnya apa? Kalau sudah ketinggian ilmu seseorang, ilmu yang tinggi pasti dia akan memiliki adab yang tinggi. Berarti orang yang berilmu itu Pak harus memiliki adab. Sekarang ini, nah ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Ada yang mengatakan kalau dulu kita ini mencari ilmu itu untuk supaya pandai, supaya pintar. Sekarang ini mencari ilmu untuk mendapatkan gawean yang lebih baik, gawean yang lebih lemah. Itu tujuan sekarang ini. Apalagi pelaksanaan ibadah kita. Mohon maaf, kadang-kadang pelaksanaan ibadah kita ini bukan lillahi ta'ala. Kadang-kadang supaya bolehlah dia ke masjid terus. Akhirnya apa? Timbul perasaan pamer ria itu. Makanya Al-Quran sudah katakan, sering kita baca surat-surat pendek Al-Quran, surah Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapa? Orang yang lalai dalam salatnya. Kemudian lalai dalam salatnya, kemudian ketika dia salat riya, minta dipuji orang. Sudah banyak itu Pak. Apalagi sekarang ini kan masih bulan Muharram. Ibu-ibu di sini pasti mengadakan penyantunan terhadap anak yatim. Apalagi di bulan Muharram. Kita ini kadang-kadang salah satu dipertanyakan Al-Quran itu kan pertama Al-Ma'un itu bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Berarti Al-Ma'un itu memberikan gambaran kepada kita ini ditanya lebih dahulu, siapa yang mendustakan agama itu? Pertama, ara'aital ladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardi anak. Yang namanya menghardi itu Bapak Ibu sudah kata kasar dari Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita implikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita ini tidak peduli dengan anak yatim. Makanya suatu ketika seorang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Jahal. Abu Jahal itu termasuk orang saudagar yang kaya di kota Makkah pada saat itu. Beliau ini sering berkurban, sering menyembelih unta. Nah, suatu ketika beliau ini didatangi seorang anak. Ternyata anak ini anak yatim. Setelah orang membuat kurban, anaknya datang minta bagian tadi. Apa kata Abu Jahal? Lari kau. Bahasa aku nih Pak. Hus. Ukhruj, keluar.
Akhirnya anak itu jangan meneteskan air mata menangis. Terdengar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kata beliau, "Ana yatim, aku ni yatim juga." Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Jahal ini. Ternyata salah satu tabiat yang nampak dalam diri Abu Jahal itu suka menghardik anak yatim itu. Nah, makanya Pak, Al-Quran dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa anak yatim itu bukan harus kita hardik, bukan harus kita sia-siakan. Makanya di bulan Muharram Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk menyantuni anak yatim itu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Wala yahuddu an ta'amil miskin. Orang yang tidak memberi makan orang miskin. Ya, kategori miskin itu Pak, bukannya fakir ya. Orang miskin itu orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Ya, kita nih kadang-kadang mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Rumah besar, tetangga kiri kanan ada yang kelaparan, kita tidak peduli. Apa kata Rasulullah? Seorang yang memasak makanan ketika apa itu? Baunya tercium dengan tetangganya, kita ada hak untuk berikan makanan tersebut pada tetangga kita yang mencium bau itu. Saking hebatnya Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Kita terserahlah dia tidak masak, kita makan, dia salah makan, salahlah dia. Kita ini kadang-kadang Pak, masalah hal sepele macam itu kadang-kadang kita kurang peduli. Orang yang berada di samping kita itu juga menjadi kewajiban kita. Kenapa? Sudah dikatakan bahwa seluruh harta yang kita miliki itu tidak seluruhnya hak kita. Ada hak orang lain yang juga harus kita berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ya, kalau kita secara umum gamblang di bulan Ramadan, benar kita harus mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal setahun sekali. Tetapi kalau secara keseharian kita merujuk pada surah Al-Maun tadi, apabila kita masak tadi tercium bau tetangga kita tadi dengan makanan kita berhak juga untuk mengantarkan makanan kepada mereka yang mencium bau tadi. Ada tak yang kalau pikir macam itu? Ada, cuma banyak yang tidak ngomong. Cukuplah gambaran kepada kita saja, ya. Kemudian apa lagi? Fadzalika yadunu ala yaudal miskin fawailul musallin. Nah, saya katakan tadi Pak, orang yang fawailul, lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholat itu bagaimana maksudnya? Kita tahu persis, kita ini sholat Pak, tapi inti daripada sholat itu bukan vertikal kita kepada Allah SWT. Tidak lemak dengan tetangga, ayo lihat sholat dia nih. Itu kadang-kadang salah pemikiran kita, salah kaprah kita. Dan namanya sholat itu apa istilah itu? Tangan kanan melempar, tangan kiri itu tangan kiri tidak tahu. Ibadah sholat kita ini khususnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan minta wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholat itu, kemudian apa lagi? Alladzina hum yuraun, dengan sholatnya dia minta dipuji, minta dikatakan dia ahli ibadah. Itu yang menjadi permasalahan kita sekarang. Bukan Pak, kadang-kadang ada pikiran, kalau salah pengertian. Sholat di rumah baik, enggak pernah ke masjid nian. Lah salah pengertian pula seperti itu. Yang namanya rumah ibadah itu, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengisinya? Kita ini kadang-kadang Pak, pernah saya katakan kemarin, 5 waktu ini ada hal terjawab dengan sendirinya. Apa? Subuh, pernah saya katakan tadi? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, itulah Pak, kadang-kadang kata-kata yang terucap dari kita ini untuk melalaikan sholat tadi. Banyak alasan, salah satunya yang saya katakan itu subuh kesiangan. Ngapa main gap? Main gap. Subuh kesiangan, siang kerepotan. Banyak gawe Pak, aku di kantor Pak. Lah, namanya gawe. Kalau kita perhitungkan sholat kita sehari semalam itu 1 kali 24 jam, cuma berapa menit sih kita sholat kita? Nah, 10 menit, 10 kali 50. Perjalanan hidup kita sehari semalam 24 jam, kurang ibadah. 50 menit ke 24 jam, 23 jam 10 menit. Luas ego 23 jam 10 menit itu.
Yang bagus tuh bagi tengah 24, 12 jam ibadah, 12 jam seharusnya macam itu. Tidak sebanding. Agak mati nak masuk surga. Apalagi mohon maaf yang jarang datang ke masjid, tiba-tiba sakit, akhirnya dia dimasukkan dalam masjid. Bukan dia nak solat, tapi disolatkan. Allah kena lemak dengar kalimat seperti itu, Pak. Woi, dia Islamu ini tidak pernah ke masjid. Alhamdulillah sekarang dia masuk masjid. Masuk masjid bukan karena solat, tapi karena bahasa seperti itu tidak enak kita dengarnya gaji. Jadi kita sama-sama memahami saja bahwa apapun yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Vertikal kita kepada Allah taala. Kemudian bagaimana selanjutnya terkembali kepada diri kita masing-masing. Ya enggak? Kalau saya bercerita ke masalah perjalanan hidup kita ini, hari-hari kita ini pasti banyak yang kita lalui. Pernah aku cerita di sini enggak? Hampir setahun yang lalu bila salah. Masalah perjalanan hari kita ini, para ulama sufi kita mengatakan ada 5 hari yang akan kita lalui itu. Yang pertama yaumul mafqud, hari yang telah berlalu, hari yang tidak akan lagi kembali kepada kita. Iya, telah berlalu, tidak akan kembali kepada kita. Nah sekarang itu berpemikiran bagi kita, kira-kira berapa banyakkah amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan, yang saya lakukan di masa yang lalu itu? Timbul pertanyaan dalam diri kita. Kalau seandainya kita merasa, amal ibadah aku ini tahun lalu masih banyak kurang, masih banyak minusnya. Nah sekarang kita masih diberikan kesempatan umur untuk kita perbaiki dengan sisa umur yang masih ada ini. Untuk apa? Ya, yang namanya perbaikan amal soleh, amal ibadah kita itu, Pak, bukan orang lain yang menilai, langsung Allah yang menilai di hadapan kita. Kita sebagai pelaksananya, siapapun kita. Jangan minta dipuji tadi. Ikhlas semata-mata karena Allah. Itu yang pertama, yang mulia hari yang lalu. Kemudian yang masyhur hari yang sekarang ini. Alhamdulillah kita masih bisa sholat berjamaah di Masjid Nurul Sa'adah, masih bisa melaksanakan sholat Jumat, sholat 5 waktu. Orang yang baik itu, Pak, bukan orang yang menyia-nyiakan umur. Kadang-kadang kita kalau berpikiran, mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, berpoya-poya dengan usia, berpoya-poya dengan umur. Tetapi poya-poya umur itu untuk kemaksiatan, untuk melawan kodratnya Allah SWT, bukan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Akibatnya apa? Di yaumul maksudnya sekarang ini seharusnya kita manfaatkan untuk beribadah, justru kita poya-poyakan usia kita. Sekarang timbul pertanyaan, kata menyesal itu pernah ada di depan? Kata menyesal itu tidak pernah ada di depan. Apabila telah terjadi kesalahan, kita baru tahu, oh perbuatan saya salah. Baru timbul kata penyesalan itu. Jangan sampai, termasuk saya pribadi, jangan sampai kata menyesal itu menghinggapi diri kita atau terjadi dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, yaumul maurud. Apa yaumul maurud? Hari esok setelah hari ini. Nah kita tidak tahu hari esok. Apakah kita masih segar bugar macam inilah? Apakah kita masih sehat seperti ini? Tidak ada yang tahu. Paling-paling kita hanya bisa berkata, wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah lah yang tahu. Nah, oleh karena itu diingat Rasulullah. Sekarang 1446 Hijriah, hampir 14,5 abad yang lalu, pesan Rasulullah itu sampai kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah olehmu yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Hayataka qabla mautika. Jaga masa hidupmu sebelum datang matimu. Kalau kita sudah masih dalam keadaan hidup inilah kita bisa menjaga bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minan nas kita, bagaimana hablum minan alam kita. Kalau urus sudah berpisah dengan jasad kita, habis kata lagi cerita. Badan sudah kejang kaku, bagaimana kita akan bergerak? Orang lain yang akan bergerakkan kita. Orang lain akan memandikan, mengkampani, menyolatkan kita, menguburkan kita. Dakati wong mati pacang ngubur ke dewe. Sampai sekarang belum pernah terdengar saya. Aku nak mati nak mandi dewe agak baru dakati. Pasti semuanya orang lain yang akan mengerjakan itu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Jaga masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Salah satu yang menjadi permasalahan kita sekarang, mohon maaf, seperti kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas ini, apa kata Rasulullah? Jaga pola makan. Jangan seluruh dimakan kalau.
Apalagi, mohon maaf, ini jangan tersinggung. Yang hobi galak merokok, kurangi merokok tuh. Apa ketawa? Aku tuh serius. Kurangi merokok. Biasa tinggal kota, kurangi kota. Iya. Kurangi, Iya. Bukan mengurangi macam itu. Kurangi merokoknya nian, bukannya mengurangi. Bukan mengurangi rokok-rokok yang ada di toko-toko itu, bukan. Jadi kurangi rokok. Apalagi Pak, mohon maaf ya, adik ipar saya itu sekarang ini 2 kali masuk rumah sakit. Kalau saya meninjau beliau itu pecah ladas dengan rokok linting itu membuat dewek itu Nah itu akhirnya masuk rumah sakit lagi adik ipar aku tuh. Pecah bangganya, lah kau ngomongi, Min, kau tuh kurangi merokok, kak, tak apa lagi. Nah sekarang baru tahu dia, masuk rumah sakit. Rokok linting itu buat dewek. Ladas-ladas lah kamu yang bawa linting tuh. Kita tidak tahu apakah memang tembakau sekarang. Sudah banyak kejadian bahwa yang dibuat oleh mereka tuh ini campur wong dengan banyu tembakau. Bukannya tembakau asli, kertas. Banyak sudah terjadi seperti itu. Yang kita pahami ya, yang merokok kurangi baik. Yang tidak merokok alhamdulillah. Simpan duitnya pacak umroh haji. Pacak disimpan. Ada yang mengatakan sebagian dari Nah, bisa jadi. Kita tidak tahu. Apalagi sekarang ini kalau kita berbicara tentang masalah makanan sekarang ini Bapak Ibu. 1 minggu yang lalu ada anak SD yang berada di Kamboja masuk rumah sakit gara-gara minum minuman yang apa istilahnya spray, jadi semprot itu ya. Ternyata minuman itu mengandung. Nah, itu saja Pak. Anak-anak sekarang ini kita harus hati-hati juga kalau beli makanan dan minuman. Sekarang ini bukan dari segi makanan dan minuman saja, dari segi apapun sudah menjadi tantangan bagi kita. Apa yang pertama? Gamol. Apa gamol? Game online. Anak-anak kita sekarang kan tidak jauh dari HP. Yang lebih parah lagi kalau seandainya anak kita ini main HP sambilan baring. Sambilan baring mati ke lampu pula. Cahaya terang hanya melalui HP. Habis rusak mata. Sudah banyak berapa anak-anak kecil yang baru berapa tahun matanya baca muka lagi asal dibuka muter-muter matanya. Kenapa? Karena terlalu sering main HP sambil baring, mati ke lampu. Hanya terang cahaya itu dari HP saja. Banyak kejadian anak-anak sekarang ini sudah mengalami kebutaan. Itu anak-anak. Ibu-ibu ada lagi. Dan bahkan diparahkan ya apa? Pinjol. Berapa banyak? Aku dah lanjut buku itu, terserah kamu ya. Berapa banyak sekarang ibu-ibu ini terjerat dengan hal-hal seperti itu, pinjaman online. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Memang kenyataan, ya. Berapa banyak ibu-ibu yang terjerat gara-gara pinjaman online. Minjamnya mudah, tapi yang dipinjam itu nak dibalik itu bukannya balik seperti itu, ada ujungnya itu. Akhirnya apa? Dijual kalau barang-barang itu akibat pinjam. Apakah anak-anak, ibu-ibu yang saja yang bakal dirusak? Tidak. Ini juga dirusak juga dengan judol. Lah, memang kenyataan sekarang seperti itu. Berapa banyak orang yang terjerat gara-gara judol? Nah, itulah. Hati-hati kita Pak. Banyak hal-hal yang sekarang menjadi tantangan bagi kita. Berapa banyak saudara kita yang sudah terjerat dengan 3 hal tadi. Anak-anak kita dirusak seperti itu, ibu-ibu dirusak seperti itu, bapak-bapak dirusak seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya, kata beliau tadi, kata Buya Hamka, terkembali kepada diri kita masing-masing untuk kita menjaga jangan sampai terjadi dalam diri kita, keluarga kita. Kalau sudah macam itu Pak, mohon maaf kadang-kadang sepeda motor terjual, mobil terjual, rumah terjual, pacak laki bini terjual juga. Ya kalau baca balik ke yang punya judi online tu, bini kau kumbe alah jual apa? Biarlah. Pacak mencari lain aku. Nah, mana pacak macam itu. Ini gambaran kepada kita Pak. Jadi apapun yang menjadi permasalahan bagi kita sekarang ini, kita harus sama-sama menjaga. Kemudian kata beliau, ini ada hal yang perlu kita pahami lagi. Kata almarhum Buya Hamka,
banyak di antara kita yang takut salah. Karena yang dengan kesalahan yang pertama kita bisa menambah pengetahuan kita untuk mencari jalan yang benar pada jalan yang kedua. Kita ini kadang-kadang kala mudah putus asa. Nah, salah satu penyebab kita menjadi putus asa itulah tadi. Karena apa? Hablum minallah kita tidak berjalan dengan baik. Apalagi mohon maaf, hablum minannas kita kadang-kadang kurang harmonis. Terkembali kepada diri kita masing-masing, Pak. Kadang-kadang namanya manusia ini kalau kita ikutkan secara kasat mata, kalau kita tidak menyadarkan diri kita masing-masing, rasanya ego ini kadang-kadang lebih dahulu daripada akhlak kita. Kadang-kadang kita lebih memahami, lebih paham kesalahan orang, tapi kita tidak sadar akan kesalahan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus memahami itu. Jadi kita harus sama-sama menyadarkan diri kita masing-masing. Apalagi kata beliau, tidak ada hanya atas waktu, tapi seluruh kita sangat berharga terhadap waktu. Makanya kita diajarkan oleh Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya waktu itu tetap berjalan, ya. Hanya saja di antara sekian banyak jalan waktu itu, banyak manusia yang rugi oleh waktu. Apakah seluruh manusia yang rugi dengan waktu? Tidak. Illal ladzina, orang yang beriman. Apakah orang beriman saja yang tidak merugi, yang beruntung dengan waktu? Tidak. Orang yang beramal soleh. Nah, sekarang ini kan jam masjid gitu. Karena lah mantap, lah bagus. Ya, kenapa? Karena ada donatur yang memberikan bantuan. Kalau sumbangan dari masjid yang tiap Jumat, tidak mungkin lah bakal terjadi seperti ini. Berarti ada orang-orang tertentu yang ada jiwanya, ada raganya, ada hasratnya untuk memberikan bantuan. Bantuan itulah yang kita harapkan lillahi ta'ala, bukan karena mada aku masjid itu. Tidak mungkin macam itu. Kembali al-ma'un tadi, riya lagi akhirnya. Oleh karena itu kita sama-sama memahami apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Hamka ini, kita sama-sama memahami, ya. Walaupun singkat saya sampaikan. Kata beliau, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjat itu yang tidak akan pernah tahu artinya jatuh. Jadi kalau kita ada suatu pekerjaan, ada suatu kegiatan, pernah jatuh, jangan putus asa. Mungkin ada kesempatan kedua yang akan lebih baik daripada kesempatan pertama yang belum terlaksana. Nah, inilah gambaran kita, Pak, siapapun kita. Yang keempat, yaumul mau'ud. Hari apa yaumul mau'ud itu? Hari sesudah hari yang diawali dengan sakaratul maut. Siapapun kita pasti akan mengalami itu. Tapi Rasulullah berikan gambaran kepada kita. Ketika orang menghadapi sakaratul maut itu ada dua. Pertama, ada yang gembira, ada yang senang dengan kedatangan sakaratul maut, ada yang menderita sampai ke puncaknya. Nah, ini ada dua gambar. Kata Rasulullah seperti itulah orang yang menghadapi sakaratul maut itu. Contoh yang pertama, orang yang gembira, bahagia dengan kedatangan sakaratul maut. Dalam sejarah, sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Abi Rabi'ah. Bilal bin Abi Rabi'ah ini salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dalam sejarah beliau ini memang belum lama masuk Islam, memeluk Islam. Tetapi ketika beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW sampai akhir hayat beliau menjadi ajudan atau apa istilah kita nih? Iya, asisten Rasulullah SAW. Hitam badannya memang, tapi bukan gara-gara hitamnya itu. Ininya ini dari Rasulullah SAW itu. Dari beliau masuk Islam sampai beliau meninggal dunia itu termasuk ahli ibadah. Nah, ketika beliau menghadapi sakaratul maut itu, beliau hadapi dengan senyuman. Kenapa? Ternyata amal ibadah beliau, amal soleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapa itu senyum itu? Oh, ternyata digambarkan bahwa beliau telah diperlihatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita senyum, Pak. Itu bagi yang Mak Mano yang mati sampai ke puncaknya tadi. Nah, kematian sudah berada di batang hidungnya sendiri. Yang namanya kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Walaupun hanya 1 detik, tidak ada
kata itu. Kalau sudah mati, sudah habis cerita. Nah, yang jadi permasalahan ketika yang dalam keadaan seperti itu tidak ada amal ibadah, tidak ada amal soleh, setan laknatullah mulai akan berfungsi, akan bertugas untuk menggoda anak cucu Adam ini, menggoda umat Nabi Muhammad SAW ini. Apa salah satunya? Ada salah satunya. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu yang paling terasa, yang tidak memiliki amal iman amal ibadah amal soleh itu, halkinya ini, tenggorokannya terasa dahaga, terasa haus. Uang kalau dahaga, kalau haus Pak, apa yang diminumnya? Apa yang dilakukannya? Pasti akan Nah, itulah kesempatan setan laknatullah akan menggoda anak cucu Adam itu. Ketika dalam keadaan dahaga itu, memang secara kasat mata tidak nampak, tetapi secara batinnya dalam bahasan ilmu agak pakai batu loh. Dalam bahasan ilmu fikih itu, setan pada saat itulah mulai berfungsi menjalankan tugasnya untuk menjerumuskan anak cucu Adam yang kehausan, tinju. Nah, bahasa gitu. Nah, minumlah kau. Akhirnya terminum. Akibat terminum itulah orang yang mengatakan, mohon maaf kadang-kadang asa mati galak mato terjelalak. Galak mato lidah terseler. Ada enggak yang macam itu? Ada kejadian seperti itu. Itu mungkin salah satu dari sekian banyak proses kematian yang dialami orang yang tidak memiliki amal ibadah dan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terbujuk rayu godaan setan laknatullah alaih. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita katakan secara lahiriah matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, bagaimana bagi yang husnul khatimah? Seperti sahabat tadi. Oh, ternyata dia tidak terganggu dengan bujuk rayu setan laknatullah alaih. Kenapa? Kembali ke belakang lagi gitu. Murru as-sabiyyu bis-shalah iza balagha sab'a sinin wa iza balagha 10 sinin fadribu alaiha. Oh, kata Rasulullah ngajar kepada kita, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak orang tua, ajari didik anakmu apabila berumur 7 tahun melaksanakan ibadah salat. Sebelum salat itu apa? Supaya sah salatnya. Berwudu. Ternyata itu Pak, kalau kita runut ke belakang, itu rupanya yang menjadi hal kedua husnul khatimahnya sahabat Bilal bin Abi Rabi'ah. Kenapa? Pada waktu itu dia tidak merasakan haus, tidak merasakan dahaga. Kenapa? Karena pada saat itu air wuduknya yang dilakukan selama ini akan berfungsi, akan mengalir ke batang tenggorokannya, akan mengalir ke seluruh batang tubuhnya, sehingga dia tidak merasakan haus, tidak merasakan dahaga. Siapa yang mengalami itu? Yang sholat lah, yang berwudu lah. Berwudu tidak, sholat tidak, tiba-tiba mati tidak dapat macam itu. Ada jauh panggung dari api, tidak mungkin. Makanya sesuatu itu apabila diawali dengan niat yang baik, sholat itu seperti itu. Sholat tidak berwudu, tidak sah sholat gitu. Nah, makanya kalau kita secara implikasikan ke depannya itu dengan yang contoh Rasulullah 7 tahun anak itu, ternyata pada waktu mati itulah yang menunjukkan bukti kepada kita. Ibadah sholat kita dengan wudu itu pada saat mengalami kematian akan berfungsi untuk mengalirkan ke dalam tenggorokan kita, mengalirkan seluruh ke tulang-tulang badan kita, sehingga kita tidak merasakan kehausan dan merasakan dahaga tadi. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Rasulullah SAW. Nah, gambaran kepada kita ini kadang-kadang ajaklah anak-anak kita, cucu-cucu kita ke masjid, atau kalau tidak ke masjid di rumah. Kita lihat juga cara cara berwudu anak kita tuh. Kadang-kadang masih banyak terjadi kekeliruan, bukan salah, kekeliruan dalam berwudu. Ada yang namanya fangsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ada kita maju air wudu tuh, tangan ini dari sini ke sini. Kadang-kadang berwudu macam ini. Dari sini tampaknya carutnya dari sini, nah, baju campak macam ini, baru sini. Kan kadang-kadang kekeliruan dalam pengambilan air wudu. Pacalan aja cara dijelaskan masalah wudu dengan kamu. Ya, masalah wudu kadang-kadang kita masih ada kekeliruan dalam pelaksanaannya. Nah, gambaran kepada kita seperti itu. Apapun kita lakukan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Hamkan tadi, mari kita jalani dalam kehidupan kita ini supaya
tetap kita jaga amal ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua ini dalam keadaan matinya kaki husnul amin ya. Terakhir, yaumul mamdud, hari tidak ada mati selama-lamanya, hari kekal abadi. Nah sekarang ini berpikiranlah kita, suatu saat kita akan menghadapi yang namanya hari kekal abadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita yang berpikir sekarang ini, ketika kita hidup dunia ini harus kita isi untuk menghadapi hari yang sana itu. Dengan apa? Dengan amal ibadah kita, amal soleh kita itu. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kalau bisa hablum minallah kita itu jangan sampai terganggu. Hablum minannas kita juga jangan sampai terganggu. Tetap kita jalankan vertikal kita kepada Allah SWT, kemudian horizontal kita kepada sama manusia. Orang yang baik itu bukan orang yang banyak bersedekah, banyak mengumbar, tapi orang yang baik itu adalah dia memberi sesuatu, tangan kanan melempar, tangan kiri tidak tahu. Itu yang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu 5 hal yang bisa kita pahami dan kata-kata singkat Buya Hamka yang dapat saya sampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua, terkhusus kami pribadi. Kalaupun dalam penyampaian kami kurang berkenan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya mohon ampunannya. Jam 6 lewat nih. Kesiangan tidak apa-apa ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.